Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keberagaman. Dalam Sumpah Pemuda, kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah bentuk dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayangnya, semboyan itu hanya sebuah kata tanpa bukti nyata. Ketegangan antar umat beragama masih sering terjadi di Indonesia. Sama-sama. Saya Iwan Aulia. Ini adalah kisah saya sebagai seorang mahasiswa jurnalistik dalam mengupas tuntas toleransi antar umat beragama di Kampung Moderasi Beragama, Sukun Gempol. Permisi Mbak. Iya mas, Mau nanya gereja sebelah mana ya? ini lurus, belok kanan, terus lurus lagi, gerejanya sebelah kanan jalan. Iya. Makasih ya Mbak. Ya, Kampung ini terkenal dengan kesadaran moderasi beragamanya. Di tengah hingar-bingar dan hiruk-pikuk isu agama, Sukun Gempol menjadi salah satu role of model moderasi agama di Kota Malang. Mulai dari Hindu, Protestan, Katolik, dan Islam, mereka semua damai, hidup rukun, dan berdampingan. Menurut saya toleransinya sangat bagus sekali, sangat baik sekali ya. Karena ya kita saling menghargai, itu yang saya lihat selama ini. Tapi pada waktu itu kampung di sini kita kenal dengan ya istilahnya kampung gimana ya, kita nggak bisa sebutkan. Yang jelas itu masalah minuman keras, terus anak suka bertengkar, ya juga KDRT, kekerasan itu hal yang biasa gitu loh. Pada saat itu tahun kurang lebih 78 sampai 80-an. Di wilayah Gempol ini memang dari awal saya lahir itu sudah memang berdiri beberapa tempat peribadatan. Ya, ada gereja, ada pura, ada masjid gitu ya. Saya melihat dan mungkin juga mengalami sendiri ketika hidup di sini itu toleransi di tempat ini cukup baik ya. Perbedaan agama tidak menjadi pemicu, ya, pemicu untuk apa? Pemecah belah. Tetapi yang berbeda-beda itu bisa bekerja sama satu sama lain. Dan mungkin nilai-nilai Pancasila juga lebih kental di sini. Moderasi ataupun toleransi yang ada di wilayah Gempol ini gitu ya. Kita ketahui ya sudah berjalan mungkin para leluhur-leluhur kami yang terdahulu. Siapa sangka di sudut kota Malang terdapat kampung kecil yang menjunjung tinggi kesadaran toleransi dengan 4 tempat ibadah yang meliputi masjid, pura, gereja Kristen dan Katolik, serta 3.734 umat beragama. Mereka saling berbaur dan saling menghargai. Mbak, namanya siapa? Keiko. Keiko. Masnya? Saya Iwan. Masnya ada perlu apa ke sini? Kebetulan ada tugas kuliah sih dari UIN Sunan Kalijaga Jogja untuk observasi terkait kampung moderasi beragama ini. Itu. Asalnya dari mana mas? Saya aslinya Aceh. Oh serius? Iya. Kakek saya juga dari Aceh loh. Kakek Mbak dari Aceh? Iya. Mbaknya tapi dari Aceh atau asli warga Malang? Enggak, aku asal Malang.
Aku juga mahasiswa loh, Mas. Mahasiswa. Jurusan apa kalau boleh tahu? Pendidikan bahasa Inggris. Di bahasa Inggris. Ini rumahku. Duluan ya, Mas. Anjing. Toleransi itu adalah suatu pandangan bagaimana kita sebagai manusia harus mengedepankan rasa sikap tenggang rasa, sikap saling menghormati di antara sesama makhluk hidup. Toleransi itu menurut saya, pengertian saya juga yang saya hayati selama ini, berarti kita menghargai, menghormati perbedaan. Perbedaan cara berpikir, bersikap, bertingkah laku yang mungkin berbeda dengan kita. Karena kita di dalam konteks agama Hindu mengenal dengan istilah Wasudewa Kutumbakam, yang berarti bahwa kita semua makhluk ini adalah bersaudara. Artinya kalau kita bersaudara berarti kita tidak ada sekat, tidak ada rasa pembeda atau sikap yang menyebabkan kerenggangan antar sesama. Disinilah sikap Wasudewa Kutumbakam dikembangkan dalam konteks ajaran agama Hindu. Kan di Alkitab itu ditulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Intinya, kalau kita ingin dihargai, ya hargailah orang lain. Kalau kepercayaan kita ingin dihargai, hargailah kepercayaan orang lain. Dan bagi orang Katolik sendiri, mengapa harus bertoleransi? Itu mengacu pada ajaran Yesus, yaitu mencintai orang lain seperti diri sendiri. Jadi mau dikatakan, kalau kamu mencintai orang lain itu sama, kamu mencari diri. Kalau kamu menyakiti orang lain, kamu menyakiti dirimu sendiri. Kalau kamu menghina orang lain, kamu berarti apa? Menghina diri sendiri. Jadi kalau agama pasti keyakinan kita nggak bisa diganggu. Tapi kalau toleransi, mana kita urusan agama dunia dan mana urusan akhirat, itu ya. Di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, dia diajarkan bahwa menghargai sesama itu nggak peduli latar belakang agama, nggak peduli latar belakang warna kulit, nggak peduli latar belakang status sosial, semuanya sama. Kita sebagai hamba Allah dan kita disuruh menciptakan kerukunan ya di lingkungan kita, salah satunya perintah Islam kan seperti itu. Ya, kita laksanakan di sini. Maka dengan toleransi ini alhamdulillah ya, kampung kita semakin berkembang. Apa yang terjadi di sini? Yang pertama yaitu ada komunikasi antar tokoh agama. Misalnya kita ada ibadah, terus ada biasanya ada apa itu acara mantenan ya, kalau orang sini bilang, acara perkawinan. Itu kan biasanya ada soundnya yang banter-banter itu ya. Nah itu pada waktu jam ibadah, mereka mungkin tidak mengerti gitu ya, ada gereja yang bagian sound system. Nah itu tetangga yang
yang bukan Kristen ya, tetangga yang Muslim justru memberitahu mereka gitu. Umpamanya saling mengunjungi dan mengucapkan selamat hari raya menurut agamanya masing-masing seperti itu. Dan itu juga membuat semakin rukun, toleransinya tuh tampak. Jadi mereka di sini seperti gitu. Tolong soalnya matikan dulu, ada ibadah, nanti setelah ibadah ya silakan gitu. Itu yang memberitahu bukan pihak gereja, justru tetangga yang beragama bukan Kristen seperti gitu yang memberitahu ke mereka. Itu salah satu contohnya seperti gitu. Di dalam kita membuat ataupun membangun suatu desa ataupun kita melaksanakan kerja bakti, kalau di dalam agama Hindu itu disebut ngaya, kita tidak mengenal istilahnya yang harus kerja bakti adalah umat A, umat B, umat C, tidak. Jadi kita semua bersama-sama melaksanakan program itu untuk kesuksesan desa bersama. Umpamanya bencana alam, kapan itu terjadi longsor. Nah, mereka juga saling tolong-menolong tanpa melihat agama ini sebagai pemisah. Ya, seperti contohnya di dalam kegiatan Puja Wali atau disebut Piodalan kalau di umat Hindu, kita selalu disupport oleh beberapa teman-teman dari non-Hindu. Artinya dalam segi pengamanan, walaupun hanya sekedar beliau membantu istilahnya menata parkiran, ini kita sungguh sudah sangat berterima kasih karena apa? Walaupun berbeda, mereka juga mau membantu kegiatan keagamaan kami. Begitu pula dengan kami, jika kami diminta untuk bisa membantu teman-teman yang lain, kita juga akan membantu. Jadi kita nggak melemahkan satu sama lain, tapi justru mendukung bahwa ini kegotong royongan di sini. Ya, unsur gotong royong kita pertahankan. Ya, jadi sangat penting toleransi ini di kalangan yang muda maupun yang tua juga penting. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari keberagaman yang majemuk, mulai dari suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. Perbedaan yang ada dijadikan sebagai landasan saling menjaga satu sama lain. Jika budaya adalah senjata, maka toleransi adalah pusaka bagi Indonesia. Kalau kita lihat negara-negara di luar Indonesia yang mungkin hanya satu agama tapi terjadi konflik terus, ya kita mengucap syukur ada Pancasila seperti gitu. Kita semua adalah bersaudara, maka persatuan dan kesatuan ini dapat kita wujudkan. Kalau persatuan dan kesatuan sudah dapat kita wujudkan, otomatis ya, toleransi itu akan bisa terlaksana dengan mudah. Perbedaan itu sebetulnya satu anugerah yang luar biasa ya untuk kita, sehingga warna-warni gitu. Jadi tidak seragam. Itu juga satu anugerah atau mutiara yang luar biasa. Tapi barang yang berharga ini rupanya dalam wadah tanah liat yang gampang pecah kalau nggak hati-hati gitu. Maka toleransi, moderasi itu menjadi sarana untuk agar wadah yang tanah liat ini tidak pecah gitu. Saling menghargai, menghormati dengan sesama kepercayaan lainnya seperti gitu, di mana kita tidak boleh mendiskreditkan kepercayaan lainnya menurut pandangan kepercayaan kita. Maka orang Katolik harus memperlakukan orang lain yang bahkan berbeda, sekalipun posisinya seperti apa, kedudukan seperti apa, harus sama seperti itu, mencintai sesama seperti diri sendiri. Saling mendukung gitu ya, dalam bidang budaya dan semuanya seperti gitu. Itu kira-kira. Dari itu saya harapkan kita sebagai umat yang beragama pandai-pandailah paham betul dengan agama kita, supaya setiap ada permasalahan kita bisa nangkal diri kita sendiri, juga masyarakat yang lain gitu loh. Ya. Selama kasih sayang masih tumbuh di hati manusia, selama itu juga kita akan lupa caranya melupakan rasa. Semua pembicaraan tentang cinta akan berakhir pada kematian dalam berlogika.
kita akan lebih sering menggunakan hati dan menjadi manusia yang penuh empati. Kasih sayang menuntut kita untuk saling melindungi, menjaga satu-satunya dengan penuh arti. Namun, apakah kita sanggup untuk menjaga? Ini bukan tentang komitmen yang dijalin bersama. Ini hanya masalah tanggung jawab ke depannya. Kita harus mendengar semua keluh kesahnya. Kita harus memberi segala hal yang kita bisa. Jika memang terlalu berat untuk dicoba, lupakan dulu kasih sayangnya. Berhentilah berusaha dan perbanyaklah bekerja. Toleransi adalah wujud dari cinta. Apa salahnya untuk saling menjaga? Perbedaan bukan alasan untuk perpecahan, melainkan sebuah kekuatan untuk menjaga persatuan. Stop. Ini kita mau kemana sih, Kay? Dari tadi kita muter di sini terus. Iya, capek. Kita mau muter satu gempol. Udah ikut aku aja. Itu dia. Oh, itu. Bilang dong. Mas Iwan. Ini aku ada sesuatu buat Mas Iwan. Apa nih? Adalah. Jadi pulang hari ini. Jadi kok. Oh. Yaudah, hati-hati ya, Mas. Makasih ya. Kampung Moderasi Beragama adalah model kampung yang mengutamakan kolaborasi lintas unsur, lembaga, lapisan masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keberagamaan, toleran, serta memperkokoh sikap beragama yang moderat berbasis kampung. Kampung Moderasi Beragama memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik antar agama dan menjadi harapan dalam upaya memperbaiki dan menjaga kerukunan umat
beragama. Salam moderasi.